Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami di kesempatan pagi hari ini, hari Senin awal pekan, dan hari ini tanggal 30 Desember 2024. Baik, pendengar setia Radio Kabupaten Ketapang dari Jalan Letkol Avenue nomor 45 Ketapang, Kalimantan Barat, kami mengudara di frekuensi 95,2 MHz bersama penyiar Anda, saya Widya. Dan pagi menjelang siang hari ini kita spesial dari Yayasan Palung akan menemani saya. Kita berbagi dengan seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang yang tentunya mudah-mudahan informasi-informasi dari Yayasan Palung yang sudah kami hadirkan sekian tahun, kurang lebih 25 tahun belakangan ini, Yayasan Palung bekerja sama dengan Radio Kabupaten Ketapang dalam menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Palung. Di program pendidikan lingkungan dan kampanye kesadaran konservasi Yayasan Palung dan Balai Taman Nasional Gunung Palung, kita sudah kedatangan narasumber dari Yayasan Palung. Ada Pak Sirojudin dari Balai Taman Nasional Gunung Palung, Kak Widya dan Kak Sela. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Sehat ya Bapak ya. Kak Widya, Kak Sela sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita langsung saja untuk mendengarkan ya. Ini perdana banget buat seorang Widya dari Yayasan Palung. Oke, beliau juga membawa satu staf yaitu Kak Sela, masih dari Yayasan Palung. Kemudian narasumber utama kita adalah Pak Siro, ini akan memulai ya menjelaskan lebih lanjut untuk perubahan iklim. Kita tahu perubahan iklim ini sering terjadi tentunya pada setiap tahunnya, dan saat ini khusus di Kabupaten Ketapang iklimnya juga tidak bisa diprediksi secara pasti. Yang pastinya kita tetap harus waspada, kemudian ada banjir dan lain sebagainya. Nah, untuk Pak Siro, kami juga ingin meminta kepada Bapak untuk lebih detail apa itu yang dimaksud dengan perubahan iklim dan dampaknya secara global maupun lokal, khususnya di Kalimantan dan Kalimantan Barat. Silakan Pak Siro. Baik, terima kasih atas kesempatan dan undangannya pada hari ini. Selamat pagi buat semuanya pendengar radio RKK dan bagi kita semua. Terkait dengan perubahan iklim memang sudah sangat terasa oleh kita semua di kehidupan saat ini. Apa itu perubahan iklim itu sendiri? Ini merupakan perubahan yang secara jangka panjang terkait dengan pola cuaca rata-rata di bumi, di mana hal ini dipicu oleh peningkatan daripada efek emisi rumah kaca. Kemudian bahwa seperti apa kena efek rumah kaca itu, yaitu peningkatan karbon dioksida, kemudian ada metana dan juga nitrogen oksida. Ini yang diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri sebenarnya. Jadi dalam hal contohnya, dalam hal kita menggunakan kendaraan yang ada pembakaran dari fosil atau minyak bumi, itu mengakibatkan peningkatan karbon. Kemudian dari juga pembukaan lahan ataupun terjadinya masifnya pembukaan lahan, baik itu hutan maupun lahan masyarakat, dan juga oleh aktivitas pertanian secara intensif. Nah, secara global bahwa dampak perubahan iklim ini mencakup adanya peningkatan suhu rata-rata. Jadi akibat suhu rata-rata ini mengakibatkan pencairan es yang di kutub itu, karena kondisi air pada prinsipnya itu air di dunia ini itu volume itu sama. Ada yang bersifatnya cair dan juga ada yang bersifat dia beku dalam bentuk es. Nah, akibat daripada perubahan iklim ini salah satunya adalah es yang tadinya cair, es yang tadinya beku itu menjadi mencair. Nah, itu salah satunya. Kemudian bahwa akibat dari tadi adanya pencairan es itu mengakibatkan permukaan air laut menjadi tinggi. Nah, inilah yang mengakibatkan
bahwa pola cuaca menjadi ekstrim, banjir bisa terjadi di mana-mana seperti yang kemarin terjadi di wilayah Ketapang, terjadinya banjirop. Kenapa? Karena ternyata tadi salah satunya adalah airnya laut pasang tinggi akibat salah satunya daripada es yang ada di kutub itu mencair. Jadi selain juga mengakibatkan banjir, ternyata perubahan iklim juga bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan. Jadi ada kita istilah El Nino. El Nino itu keren banget namanya Pak ya. El Nino itu namanya keren, tapi dampaknya sangat luar biasa menyakitkan. Itu kenapa? Karena musim kering yang luar biasa. Itu juga akibat terjadi perubahan iklim. Kemudian, nah selain kebalikan El Nino ada La Nina, itu hujan curah hujan yang begitu tinggi juga. Nah, itu adalah salah satu bukti nyata perubahan iklim terjadi. Nah, secara lokal untuk di wilayah Kalimantan, terutama dampak yang dirasakan oleh kami pengelola Taman Nasional Gunung Palung terkait dengan perubahan iklim dalam kawasan itu apa? Jadi terjadinya kemarau yang panjang itu mengakibatkan resiko kebakaran hutan semakin tinggi. Kemudian hujan yang begitu kapasitas begitu tinggi itu mengakibatkan resiko banjir bagi wilayah yang sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Palungnya semakin tinggi. Nah, ini yang mengakibatkan ada pengaruh terhadap ekosistem di dalam kawasan Taman Nasional. Baik itu pengaruh terhadap siklus hidupnya satwa, pengaruh terhadap ketersediaan pakan bagi satwa, juga intinya bahwa berpengaruh terhadap ekologi dan ekosistem yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Jadi itulah secara pengaruhnya secara global maupun secara lokal, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Siro, luar biasa penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh untuk seluruh pendengar yang saat ini mungkin sambil beraktivitas, dan ini akhir tahun sepertinya di kawasan jalan-jalan di Kecamatan Delta Pawan ini agak sepi ya Pak Siro ya. Banyak yang mudik keluar kota dan lain sebagainya. Dan tapi kita tetap bersemangat untuk berbagi bersama pendengar semuanya di seluruh atau seantero Kabupaten Ketapang maupun di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Nah, untuk Kak Widya nih, Kak Widya, bagaimana nih Mbak Widya memandang perubahan iklim ini, terutama dari sudut pandang masyarakat lokal nih? Silakan Kak Widya. Oke, terima kasih Mbak Widya. Mungkin sudah banyak sekali tadi yang dijelaskan oleh Pak Siro Judin. Untuk dampak perubahan iklim itu sendiri sebenarnya sangat nyata ya Mbak ya. Sekarang kita rasakan terutama masyarakat kita yang memang berada di Kabupaten Ketapang yang sudah di tahun 2024 ini kita merasakan dampak nyatanya seperti banjir ya Mbak ya. Beberapa bulan yang lalu kita merasakan bahwa hujan deras, kita terjadinya banjir. Kemudian untuk mereka juga yang hidup di sekitar kawasan hutan itu merasakan dampak yang sangat langsung, terutama masyarakat yang di sekitar Balai Taman Nasional Gunung Palung. Kemarin juga ada banjir ya Pak ya, terus kekeringan yang panjang di beberapa bulan. Kemudian banyak juga petani yang mengeluhkan pola tanam yang terganggu akibat perubahan musim, sehingga sumber air bersih juga mulai berkurang yang terganggu akibat perubahan musim tersebut. Untuk perubahan cuaca ekstrim itu yang kami lakukan dari program pendidikan lingkungan, khususnya yang dilakukan Yayasan Palung, juga di beberapa program lainnya, yaitu penting sekali dalam mengedukasi masyarakat. Kami juga sering berkolaborasi dengan Balai Taman Nasional Gunung Palung untuk berkegiatan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa agar mereka memahami perubahan iklim dan bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tahun-tahun seperti tahun sekarang. Kemudian kami juga sering mengadakan seperti kegiatan penyuluhan ataupun edukasi, kunjungan edukasi lingkungan yang menjelaskan apa itu perubahan iklim, bagaimana pengaruhnya, kemudian kehidupan mereka itu seperti apa dan langkah apa saja sih yang bisa diambil untuk mengurangi dampaknya. Sehingga salah satu yang kami dorong yaitu praktek
pertanian berkelanjutan. Mungkin ini ada beberapa kelompok yang ada di program Sustainable Livelihood, bekerja sama juga dengan Balai Taman Nasional Gunung Palung. Kemudian pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, ini mungkin kami lebih terapkan ke dalam edukasi yang kami berikan ke sekolah-sekolah maupun ke komunitas yang kami miliki, yaitu kalau di Kabupaten Ketapang ada relawan konservasi Taruna Penjaga Alam, gitu Mbak. Baik, luar biasa Kak Widya ya penjelasannya atau informasinya. Mudah-mudahan juga bisa dipahami untuk seluruh pendengar, dan yang pasti upaya daripada Yayasan Palung untuk mengedukasi, berbagi kepada masyarakat yang ada di kawasan Gunung Palung ini memang sangat luar biasa, sangat mendetail, dan mudah-mudahan juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di kawasan Gunung Palung ini, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayung Utara. Baik, ini ada Kak Sheila juga. Hai Kak Sheila. Halo. How are you today? I'm fine. Baik, ini Kak Sheila juga. Kak Sheila perdana juga ya Kak Sheila ya? Iya, betul. Oke. Mudah-mudahan untuk kedepannya Kak Sheila ini bisa saya temani untuk minimal sebulan 4 kali atau bahkan 5 kali ya Kak Sheila ya, dalam rangka menyebarluaskan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan Yayasan Palung di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayung Utara. Langkah-langkah yang luar biasa nih Kak Sheila, apa saja sih inisiatif konkret yang dilakukan oleh Yayasan Palung untuk membantu mengatasi perubahan iklim ini? Oke. Kalau mengubah iklimnya kan kita nggak bisa nih. Iya. Kalau hujannya hujan, debu ya debu, dan seterusnya. Silakan Kak Sheila. Oke, baik, terima kasih Mbak Willia. Kalau terkait inisiatif yang dilakukan Yayasan Palung untuk membantu mengatasi perubahan iklim, ini kami memiliki beberapa program unggulan. Salah satunya adalah restorasi hutan. Nah, di mana kami bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk menanam kembali pohon-pohon asli Kalimantan di kawasan yang rusak. Nah, pohon ini tidak hanya membantu menyerap karbon dari atmosfer, tetapi juga menyediakan habitat bagi satwa liar. Nah, selain itu, kami juga memiliki program edukasi lingkungan untuk generasi muda, yaitu kalau di Kayong Utara itu ada organisasi yang bernama Rebong, Relawan Bentangor untuk Konservasi, dan kalau yang di Ketapang itu namanya RK Tajam, yaitu Relawan Konservasi Taruna Penjaga Alam. Nah, kami percaya bahwa anak-anak dan remaja itu adalah agen perubahan di masa depan. Nah, dalam program ini mereka itu diajarkan tentang pentingnya hutan, tentang perubahan iklim, dan bagaimana mereka bisa menjadi bagian dari solusi dari permasalahan tersebut. Tanggapan mereka gimana Kak Sheila? Mereka sangat antusias dan sangat ingin sekali untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tentang lingkungan maupun tentang perubahan iklim tersebut. Oke, luar biasa. Artinya kegiatan ini harus continue agar mereka juga terbiasa Kak Sheila ya. Iya, betul. Baik, teman-teman semuanya, luar biasa sekali ya, sudah kita dengarkan bersama-sama untuk informasi dari Kak Widya dan Kak Sheila. Kita kembali ke Pak Shiro. Pak Shiro, Siap. oke, dari sudut pandang Balai Taman Nasional. Tapi sebelum Pak Shiro menjawab ini, saya ingin sedikit bertanya dan sedikit penjelasan Balai Taman Nasional ini, tugas pokok dan fungsinya apa saja Bapak, silakan. Iya, terima kasih. Dan bentar Pak. Pendengar, Bapak Sirojudin ini adalah Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 ya Pak ya? Iya. Oke. Sarjana Kehutanan. Silakan Pak Siro. Baik. Sudah berapa lama di Taman Nasional Pak? Di Balai Taman Nasional Gunung Palung saya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya Pak ya. Jadi saya Sebelumnya banyak- di mana Bapak? Sebelum di Gunung Palung saya di Balai Besar Taman Nasional Betung Krihun dan Danau Sentarum.
Sebelumnya lagi juga saya pernah di Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, Kalimantan Utara. Keliling alam. Jadi keliling Pulau Kalimantan. Keliling Pulau Kalimantan, Ya, baik Bapak. bisa dikatakan Selanjutnya. spesialis remote. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah di kampung halaman istri. Oh. Jadi di Gunung Palung ini merupakan kampung halaman istri, sehingga saya harus berbakti dan mengabdi di kampung halaman istri, Iya. bekerja di Balai Taman Nasional Gunung Palung. Oke. Baik pendengar semua, bahwa sebelum saya jelasin apa itu Balai Taman Nasional Gunung Palung, saya jelasin dulu Taman Nasional Gunung Palung itu apa. Jadi jangan sampai nanti salah persepsi, ini Yayasan Palung, ini Balai Taman Nasional Gunung Palung. Apa bedanya? Sama-sama pakai Gunung Palung. Oke. Jadi Taman Nasional Gunung Palung merupakan kawasan konservasi. Gitu. Apa itu kawasan konservasi? Kawasan konservasi itu adalah kawasan yang memiliki ekosistem asli. Asli itu apa? Ya bahasa sederhananya bahwa dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang ya seperti itulah kondisi hutannya. Jadi baik dari segi vegetasi, flora faunanya tuh kurang lebih keberadaannya kurang lebih seperti itu. Nah, itulah ciri khas daripada kenapa dijadikan sebagai kawasan konservasi ataupun taman nasional, karena memiliki ekosistem asli yang dikelola melalui sistem zonasi. Jadi zonasi itu pembagian ruang pengelolaan dalam arti bahwa Taman Nasional Gunung Palung itu bisa digunakan untuk berbagai kepentingan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu contoh adalah pada zona pemanfaatan itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi ataupun kegiatan bersifat ekowisata. Kemudian pada di zona tradisionalnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Catatannya adalah pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Tapi kalau ngambil kayunya boleh? Oh nggak boleh. Seperti itu ya. Kenapa? Karena sudah dibagi oleh negara gitu. Yang boleh diambil kayu itu adalah hutan produksi seperti itu. Yang reboisasi terus-terusan. Nah, ya kemudian bahwa di Taman Nasional juga ada kegiatan untuk kegiatan penelitian, yaitu boleh di zona rimba bahkan di zona inti. Tapi zona inti ini zona yang sangat sakral sekali, jadi ada batasan-batasan yang sangat luar biasa. Nah, jadi pengelolaan secara zonasi inilah salah satu ciri khas pengelola kawasan Taman Nasional. Nah, apa itu Balai Taman Nasional Gunung Palung? Nah, Balai Taman Nasional Gunung Palung adalah pengelolanya. Pengelola Taman Nasional, pengelola hutannya. Jadi kalau Taman Nasional itu adalah kawasan hutannya, kalau Balai Taman Nasional Gunung Palung adalah pengelola instansi pemerintah yang mengelola kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Nah, kebetulan sekarang kami mengalami perubahan nomenklatur. Yang tahun lalu kami di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun ini kami berdiri sendiri di bawah Kementerian Kehutanan. Jadi dulu sempat bergabung, sekarang kita terpisah lagi seperti itu. Nah, itulah salah satu tugas pokoknya apa? Tugas pokok kami ya pasti inti utamanya adalah bagaimana menjaga keutuhan, kelestarian Taman Nasional Gunung Palung sendiri, sehingga manfaatnya itu bisa terus berlanjut baik bagi masyarakat zaman ini sekarang dan untuk masyarakat ke depannya, berarti untuk anak cucu kita. Itulah fungsi kami, menjaga kelestarian Taman Nasional Gunung Palung sehingga manfaat daripada hutan itu bisa dimanfaatkan terus-menerus dan juga menjaga keanekaragaman jenis hayati yang sangat tinggi yang dimiliki di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Perlu kita ketahui bahwa di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung itu satwa-satwa yang bisa dikatakan satwa mendunia. Orangutan itu habitat aslinya di kawasan kami. Dan bisa dikatakan bahwa orangutan yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung relatif lebih safety dibandingkan orangutan yang berada di luar kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Kenapa? Karena kami dikelola secara intensif. Tapi kalau yang berada di luar kawasan Taman Nasional Gunung Palung, kita sering dengar terjadinya konflik satwa. Kenapa? Ya karena banyaknya pembukaan lahan, sehingga satwa habis habitatnya. Sehingga ya harus upaya-upaya yang kita lakukan dalam hal menjaga Taman Nasional merupakan adalah upaya juga kita sebenarnya sebagai menjaga warisan daripada leluhur kita dalam hal menjaga kawasan hutan. Seperti itu mungkin. Baik Pak Sirojudin, luar biasa penjelasannya. Itulah tadi tugas pokok dan fungsi Balai Taman Nasional Gunung Palung. Kemudian apa Balai Taman Nasional Gunung Palung 100% sudah dijelaskan oleh Bapak Sirojudin. Kita kembali ke materi Bapak. Iya.
Baik, luar biasa sekali. Oke. Nah, Balai Taman Nasional Gunung Palung. Bagaimana pentingnya kolaborasi seperti ini Pak antara Balai Taman Nasional Gunung Palung dan Yayasan Palung? Silakan Bapak. Oke. Yayasan Palung merupakan mitra kami. Jadi bisa dikatakan Yayasan Palung ini mitra dalam hal bekerja dengan tujuan menjaga kelestarian Taman Nasional Gunung Palung. Itu utamanya, bahwa dan bermitranya kita resmi. Jadi diikat dalam perjanjian kerjasama dengan Yayasan Palung. Kalau bahasa sederhananya gini, Yayasan Palung itu ada karena ada Taman Nasional Gunung Palung. Nah, kenapa adanya kerjasama ataupun kita bermitra dengan Yayasan Palung? Karena ada batasan-batasan yang batasan kemampuan itu yang ataupun batasan sumber daya yang dimiliki oleh kami pemerintah. Jadi pemerintah itu kan terbatas, baik dari segi sumber daya manusianya, baik dari segi sumber daya dananya. Gitu kan. Nah, keterbatasan inilah ditutupinlah oleh teman-teman mitra kita. Salah satu contohnya adalah Yayasan Palung. Contoh adalah kegiatan program kita sangat terbatas untuk menyentuh terhadap program yang berkaitan dengan masyarakat. Kenapa? Karena memang porsinya memang dari negara itu untuk kemasyarakatnya sangat kecil. Karena kami lebih utama porsinya bagaimana ke kawasannya. Nah, pada saat kemasyarakatan itu kecil, mitra kami inilah Yayasan Palung lah yang kita dorong. Tolong majulah teman-teman ini. Tolong programnya teman-teman Yayasan Palung di sini. Kenapa? Karena program kami tidak masuk. Sehingga apa yang menjadi sebuah siklus pengelolaan yang komprehensif antara kawasan dengan masyarakatnya itu bisa ditutupin dengan adanya teman-teman Yayasan Palung. Karena kita kan terbatas nih, SDM-nya terbatas, uangnya terbatas. Nah, Yayasan Palung punya SDM, punya uang. Iya, anggarannya besar. Betul. Nah, dari itu kan merupakan sebuah potensi. Makanya potensi inilah kita manfaatkan, kita jadikan kerjasama. Sehingga semua kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Yayasan Palung itu merupakan kegiatan yang sudah dikunci oleh kerjasama kita. Jadi sudah terprogram. Jadi di program itu dituangkan dalam rencana kegiatan atau rencana kerjasama itu telah kita tuangkan item-item kegiatan apa saja yang bisa kita bareng-bareng ataupun yang bisa dikerjakan oleh teman-teman Yayasan Palung sendiri. Tetapi setiap kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Yayasan Palung itu dikomunikasikan sama kami selaku pengelola. Karena itu merupakan bagian daripada kerjasama itu sendiri. Tidak terlepas dari pengawasan. Tidak terlepas dari pengawasan. Jadi sinergisitas yang kontinu dan saling membantu serta tentunya memberikan kontribusi luar biasa pada masyarakat di sekitarnya. Yang pasti kami sangat terbantu. Kami sangat terbantu dengan adanya teman-teman Yayasan Palung dalam hal tujuannya kan sama, adalah menjaga kelestarian daripada Taman Nasional Gunung Palung walaupun programnya berada di masyarakat, walaupun programnya juga berada di luar kawasan kami. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana menjaga kelestarian daripada Taman Nasional Gunung Palung. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Applause dong ya buat buat Taman Nasional Gunung Palung dan Balai Taman Nasional Gunung Palung. Agak bingung saya nyebutnya Pak. Baik, Pak Siro luar biasa banget ya. Sinergi yang luar biasa, inspiratif, inovatif dan kreatif ya. Sebelum kita akhiri, kita mungkin ingin mendapatkan pesan-pesan nih dari Pak Siro, dari Kak Widya dan Kak Sela. Silakan ke Pak Siro dulu. Saya lagi ya. Kan Bapak bintangnya. Oh siap. Oke, untuk pesan-pesan dari Pak Siro. Pesan-pesan pada pagi ini untuk seluruh pendengar dari RKK bahwa perubahan iklim ini merupakan tantangan kita bersama. Yang pasti perubahan iklim ini berdampak bagi kehidupan kita semua. Nah, jadi pesannya adalah berbuatlah dari hal yang kecil terkait upaya kita untuk menjaga bumi ini, menjaga supaya tidak terjadi perubahan iklim yang sangat drastis. Nah,
Dan salah satu upaya yang paling nyata itu tolong bantu kami dalam hal menjaga kawasan Taman Nasional Gunung Palung dari berbagai ancaman. Ancaman dari itu pembalakan liar, ancaman daripada itu pembukaan lahan, ancaman dari pembakaran lahan. Itulah jadi pesan kami, bantu kami dalam hal menjaga Taman Nasional Gunung Palung. Kemudian juga buatlah upaya ataupun langkah-langkah sederhana yang bisa membuat bumi ini lestari. Contoh dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan melakukan penanaman, walaupun di depan rumah tanamlah pohon yang kira-kira bisa memberikan dampak positif bagi perubahan iklim. Itu mungkin pesan dari kami. Terima kasih. Pak Siro, terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya Ya Mbak. kita ke Kak Widya. Kak Widya, kesini lihatnya. Iya. Baik. Untuk dari Yayasan Palung, khususnya program pendidikan lingkungan, kami selalu memberikan edukasi ke anak-anak, terutama generasi muda kita, karena mungkin kita sudah sepuh, sudah sepuh ya Mbak ya, tapi Mbak masih muda kayaknya. Yang sepun yang mana nih? Kayaknya Pak Siro deh. Tersinggung saya. Saya Sama enggak saya sepuh. lanjut. Ini merupakan hal yang sangat rumit, terutama di bidang pendidikan. Untuk merubah karakter itu sangat mudah, karena ada hal yang memang khususnya yang sudah diberikan dari program pendidikan yang saat ini menjalin kurikulum ya Mbak ya, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan memberikan skill. Nah, pengetahuan yang memang sangat minim di bidang lingkungan ini kita sama-sama memberikan untuk anak-anak kita, terutamanya di lingkungan rumah, untuk menerapkan hidup ataupun pola hidup yang memang berbasis lingkungan. Dengan hal kecil, anak-anak diajarkan untuk membuang sampah kepada tempatnya, tidak menggunakan sampah plastik, tidak menanam pohon tapi dicabut lagi. Nah, jadi kebanyakan kita tanam pohon, anak-anak disuruh tanam pohon, kemudian mereka ini seperti rumput. Nah, itu yang memang edukasi yang harus diberikan. Karena harapan kita agar hutan itu bukan jadi cerita, bukan menjadi dongeng, tetapi Atau hanya bisa dilihat foto dan videonya saja. Iya benar, karena kebanyakan kita lebih pronya ke sawit ya Mbak ya. Jadi banyak kalau masyarakat ditanya milih hutan atau sawit atau perkebunan, kami milih sawit karena hutan tidak berguna. Padahal hutan itu merupakan paru-paru dunia. Nah, kita sama-sama menjaga, melindungi hutan dan menjadi bagian dari solusi untuk menjaga bumi untuk tetap sehat bagi generasi mendatang. Kami bersyukur kami bisa berkolaborasi khususnya dengan Balai Taman Nasional Gunung Palung, karena kami bermitra itu bekerjanya di wilayah Balai Taman Nasional Gunung Palung. Nah, jadi kami berharap generasi muda khususnya di 2 kabupaten ini sama-sama menjadi generasi muda yang memang mendedikasikan diri untuk melestarikan lingkungan. Coba. Terima kasih. Kak Sheila, selanjutnya Kak Sheila gimana Kak Sheila? Kak Sheila udah berapa lama nih gabung di Yayasan Palung nih? Kalau saya masih baru sih Mbak Lia. Saya baru bergabung di Yayasan Palung kemarin bulan Mei. Oke, tapi kontribusimu udah luar biasa banget. Kemarin Kak Widya sempat cerita ke saya, ya kan Pak Siro ya? Betul. Luar biasa. Jadi masak. Ini anak-anak muda yang luar biasa nih Pak Siro. Iya. Silakan Kak Sheila. Oke, kalau dari saya mungkin hanya singkat saja. Iya. Jadi jangan menganggap bahwa perubahan iklim itu hanya sebagai isu yang jauh. Jadi ini adalah tanggung jawab kita semua. Dari kita bisa mulai dari langkah kecil seperti mendaur ulang sampah hingga mendukung inisiatif hijau di lingkungan sekitar kita. Seperti itu aja sih. Terima kasih Kak Sheila. Kak Sheila terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya, ilmunya. Mudah-mudahan
kita bisa jumpa kembali di kesempatan mendatang Pak Siro ya. Siap, kami tunggu undangannya. Siap. Oke. Kami dari Radio Kabupaten Ketapang juga perlu mengundang Pak Siro dan kawan-kawan dari Balai Taman Nasional Gunung Palung ini karena memang banyak sekali informasi-informasi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Betul. Tentunya selain digandeng sama Yayasan Palung. Iya. Dan Yayasan Palung ini Pak Siro sudah bekerja sama dengan Radio Kabupaten Ketapang sejak pertama berdirinya, yaitu dulu namanya GPOCP ya, kemudian berubah menjadi Yayasan Palung. Iya. Kurang lebih 25 tahun Luar sudah. biasa. Oke. Separuh dari umur siapa ya? Saya lah. Bapak lagi. Okay, thank you very much for Mr. Shiro, Miss atau Mrs. nih, Mrs. Widya, Miss Sela, and cowok ganteng di depan sana yang ngumpet tuh, saya liatin tuh. Perkenalkan dong. Siapa namanya Pak Probo? Oh Pak Mas Probo. Mas. Mas. Kirain Probowo. Kurang lebih. Kurang lebih ya. Gantengnya. Ya gantengnya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf suasananya agak gimana gitu Pak ya. Kita lagi dalam proses rehab studio ini Pak. Iya. Mohon doanya. Amin. Mudah-mudahan di awal tahun 2025 mendatang kita sudah punya ruangan talk show yang baru sehingga kita tidak perlu seperti ini berhimpit-himpitan ya Pak ya. Siap. Baik, Amin, amin. oke, amin. Pak Siro, Kak Widya, dan Kak Sela serta Mas Probo atau Bang Probo ya, Bang Probo aja deh. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan pendengar diskusi atau obrolan santai kita ini sangat bermanfaat. Semoga inspirasi yang disampaikan oleh narasumber kita bisa mendorong kita semuanya untuk lebih peduli pada lingkungan. Terima kasih. Ya, saya Widya dan teman-teman di studio mengucapkan selamat beraktivitas, sukses untuk kita semuanya dan mungkin insya Allah tahun depan kita jumpa kembali di kesempatan yang berbeda. Salam lestari alamku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.